Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 435. Olivia juga tidak bodoh. Dia tahu nenek Sarah dan Bilesti pergi untuk memberi dia dan Stefan kesempatan untuk berduaan. Jarang-jarang Stefan tidak bersikap dingin, jadi dia juga dengan senang hati menikmati manisnya berkencan. Mereka bergandengan tangan dan berjalan di sekitar taman bergaya klasik ala Tiongkok. Olivia sangat menyukai gaya taman yang klasik ini. Stefan tidak fokus melihat pemandangan, tetapi selalu diam-diam melirik wanita di sebelahnya. Mendengar Olivia memanggilnya, dia berpura-pura menghentikan langkahnya dengan serius dan menatap wanita itu. Seolah-olah dia sedari tadi terus melihat ke depan dan tidak mengintip wanita itu. "Kamu bekerja di Aditama Group. Apa kamu tahu mereka punya bisnis apa saja? Ada berapa banyak resort seperti ini yang dijadikan investasi oleh keluarga bosmu?" Setelah memikirkannya, Stefan menjawab, "Perusahaanku punya banyak anak perusahaan di banyak kota. Mereka juga berinvestasi dalam banyak bidang. Tapi kalau untuk resort seperti ini, mereka hanya membangun 2 resort, karena pemilihan tempatnya sangat susah. Uang yang harus dikeluarkan untuk berinvestasi untuk resort besar. Perusahaan kami berinvestasi untuk resort ini, lalu mereka juga berinvestasi di resort satu lagi yang berada jauh di Cianter sana, investasi bersama dengan orang terkaya di Cianter. Karena jaraknya jauh dan diserahkan pada keluarga terkaya itu untuk mengurusnya, perusahaan kami hanya mengambil sedikit dividen." Olivia memandang ke kejauhan. Jangankan satu resort, satu taman bergaya klasik ala Tiongkok ini saja tidak selesai-selesai dia lihat. Stefan juga bilang mereka hanya bisa melihat sekilas saja kalaupun menggunakan waktu seharian untuk mengelilingi resort ini. Bisa dibayangkan betapa besarnya resort ini. Pantas saja bosmu bisa jadi orang terkaya di Mambera. Uangnya banyak dan pengaruhnya besar. Di mana-mana ada bisnis keluarga mereka. Stefan diam saja. Keluarga Aditama sudah berada di Mambera selama beberapa generasi. Kekayaan mereka juga terkumpul dari generasi ke generasi. Selain itu, nggak pernah ada anak-anak yang pemalas dan hanya mau berfoya-foya saja di keluarga mereka, sehingga kekayaan merek semakin lama semakin banyak. Kalau ditanya berapa aset keluarga Aditama sekarang, Stefan sendiri juga tidak tahu. Yang jelas, ada ratusan triliun. Olivia tiba-tiba menepuk baju Stefan. Stefan menatapnya dengan bingung. "Stefan, coba kamu pikir, nama belakangmu juga Aditama. Kamu juga bekerja di kantor Aditama Group dan hanya bisa jadi pegawai eksekutifnya. Sedangkan tuan muda keluarga Aditama bisa jadi orang terkaya di Mambera. Kamu harus bersemangat, ya. Kalau kamu menyebutkan nama belakangmu, takutnya orang-orang akan mengira kamu adalah tuan muda keluarga Aditama." Stefan tertawa dan berkata, "Di negara ini ada banyak kaya. Orang yang nama belakangnya sama juga banyak. Lalu, ada berapa banyak dari mereka yang berasal dari keluarga kaya? Di dunia ini banyak orang yang nama keluarganya sama." Olivia juga tertawa. "Iya juga. Orang kalau tahu nama belakangku Hermanus, pasti akan bertanya apa aku saudara dari orang terkenal yang nama belakangnya Hermanus juga. Padahal bukan." "Olivia," Stefan tiba-tiba bertanya, "kalau aku bilang aku adalah tuan muda keluarga Aditama yang punya aset ratusan triliun, apa kamu percaya?" Olivia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kalau kamu punya bukti, aku akan percaya. Kalau kamu nggak punya bukti, aku nggak akan percaya. Orang kaya yang punya aset ratusan triliun juga bukan orang biasa. Kamu pikir ada di mana-mana. Aku dan kamu menikah tanpa saling mengenal jauh mengenai satu sama lain. Kalau aku bisa kebetulan menikah dengan seorang triliuner, itu artinya dunia akan kiamat." Stefan memang bekerja di kantor Aditama Group dan nama belakangnya juga Aditama, yang bisa membuat orang dengan mudah mencurigai dia memiliki hubungan dengan keluarga Aditama. Tapi mobil yang dia pakai, rumah yang dia tinggali dan pengeluarannya sehari-hari nggak berbeda jauh dengan orang biasa.
Lagi pula, kalau pria ini benar-benar tuan muda keluarga Aditama, mana mungkin dia mau menikah dengan dirinya yang tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat dan berpengaruh ini. Kalaupun dia pernah menyelamatkan neneknya pria ini juga tidak perlu membalas budinya dengan cara menikahinya, bukan? Bab 436. Banyak orang bilang, nyonya dari keluarga kaya itu tidak mudah diajak bergaul, tapi nenek Stefan orangnya sangat ramah dan sama seperti ibu-ibu biasanya. Nenek Sarah pakaiannya juga sederhana, bagaimanapun Olivia melihatnya, Nenek Sarah tidak terlihat seperti nyonya dari keluarga kaya. Tatapan mata Stefan mendalam. Dia menyentuh bagian atas kepala Olivia dan berkata dengan suara rendah, "Kamu orang yang sangat realistis dan gak suka berandai-andai. Aku orang yang hidup di dunia nyata. Kalau mau bermimpi, mau mimpi apa? Mimpi yang gak realistik hanya akan membuang waktu dan mengganggu kualitas tidur." Stefan merapatkan bibirnya dan tidak berbicara lagi. Setelah berjalan lama, mereka berdua akhirnya bertemu lagi dengan Nenek Sarah dan Bilesti. Mereka makan siang di restoran. Restoran itu juga didekorasi dengan gaya klasik. Kalau fasilitas di dalamnya bukan fasilitas modern, Olivia akan mengira dia sudah kembali ke zaman kuno dan berada di penginapan di zaman itu. Russell sangat gembira hari ini. Nenek Sarah dan Bilesti membawanya pergi memberi makan ikan. Sebanyak apapun makanan ikan yang dia inginkan pasti dibelikan. Yang jelas, dia dibiarkan memberi makan ikan sampai puas. Dia kelelahan karena main terlalu asyik, makannya juga tidak habis dan dia sudah tertidur di pangkuannya Olivia. Stefan, nenek sudah tua dan gak bisa berjalan jauh lagi. Sore nanti, kamu bawa Olivia jalan-jalan saja. Nenek dan Bilesti akan membawa Russell beristirahat di sekitar sini. Setelah kalian pulang jalan-jalan, baru kita pulang. Sebenarnya kalau datang ke tempat seperti ini seharusnya menginap, baru bisa dinikmati dengan santai. Stefan menggumam mengiyakan. Olivia berkata, bagaimana kalau kita pulang saja? Nenek Sarah berkata, kita sudah datang, jadi harus dinikmati sampai selesai. Kalau baru main sebentar sudah langsung pulang, sayang sekali tiketnya. Olivia, nggak apa-apa. Kamu dan Stefan jalan-jalan saja ke taman yang bergaya ala Prancis. Nenek sudah beberapa kali datang ke sini, jadi nggak apa-apa kalau nggak ke sana. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan Russell. Ada nenek dan Bilesti yang akan menjaganya. Mendengar perkataan Nenek Sarah, Olivia pikir, dia tidak boleh rugi karena sudah beli tiket. Jadi, setelah makan dan beristirahat sebentar, dia pun jalan-jalan lagi dengan Stefan. Stefan sudah berani menggandeng tangan Olivia. Kalau dilihat dari belakang, mereka terlihat seperti pasangan suami istri yang mesra. Nenek Sarah cepat-cepat mengeluarkan ponselnya, dan mengambil foto dan video mereka dari belakang. Dia berkata, foto dan kirim ke Stefan, biar dia bisa mengingatnya kalau lagi ada waktu kosong. Kujamin dia akan mempercepat perkembangan hubungan mereka. Sekarang, tujuanku bukan menggendong Cicit, tapi membuat mereka berdua bisa menjadi pasangan suami istri yang sebenarnya, bukan hanya di buku nikah saja. Bilesti tertawa dan berkata, dan Stefan sudah menyadarinya, menyadari perasaannya terhadap Non Olivia. Gerakannya cepat juga. Bagaimanapun juga, Stefan adalah keturunan keluarga Aditama, yang biasanya melakukan segala sesuatu dengan gesit dan lugas. Bilesti sangat yakin Stefan akan segera menaklukkan hati Olivia. Belum tentu, ada orang yang IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya rendah. Stefan termasuk dalam kategori orang seperti ini. Tapi, sekarang sudah lebih mendingan, setidaknya ada kemajuan. Beberapa waktu yang lalu waktu mereka ada salah paham dan perang dingin, aku benar-benar khawatir. Pasangan suami istri kalau ada kesalahpahaman itu normal. Bilesti pikir, Stefan dan Olivia menikah ketika mereka tidak saling kenal satu sama lain, dan tidak punya landasan perasaan dalam hubungan mereka. Karena itu, mereka masih belum bisa 100% percaya pada satu sama lain. Jadi,
Kalau ada kesalahpahaman dan perang dingin, itu normal sekali. Nenek Sarah berhenti mengambil foto kedua orang itu dan berkata, "Kuharap nggak akan ada kesalahpahaman lagi di antara mereka berdua nanti. Stefan itu kalau sudah menyukai seseorang, pasti akan selamanya. Orangnya juga suka mendominasi dan positif. Kalau mereka sampai bertengkar lagi, nggak tahu kapan bisa balikan seperti semula." Nenek Sarah menghela napas, memikirkan bagaimana cucunya itu menyembunyikan identitasnya untuk menguji Olivia. Itu adalah sebuah bom waktu. Kalau bom itu meledak, dia sendiri tidak berani membayangkan konsekuensinya. Namun, itu adalah jalan yang dipilih Stefan sendiri. Cucunya itu harus menanggung akibatnya sendiri nanti. Bab 437. Waktu untuk bersenang-senang sudah berlalu. Tak terasa, liburan hari ini sudah berakhir. Olivia sudah jalan-jalan seharian. Sesampainya di rumah, dia langsung mandi dan tidur. Melihat Olivia kembali ke kamarnya sendiri, Nenek Sarah masih ingin sesuatu terjadi hari ini. Namun, dia tidak menyangka ketika dia masuk ke kamar Olivia, wanita itu sudah tertidur nyenyak. Dia jadi tidak bisa menggunakan kemampuan aktingnya di depan wanita itu. Dia pun keluar dari kamar Olivia dan melihat cucunya sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Meskipun perhatiannya terganggu, dia sangat marah. Dia berjalan mendekat, mengambil remote TV dari tangan Stefan, dan berkata kepada cucunya itu, "Setelah pulang, kamu nggak ngapa-ngapain lagi." Stefan telah melakukan banyak hal hari ini. Dia sudah menggandeng tangan Olivia seharian. Olivia juga cerita padanya kalau ada masalah. Kepercayaan wanita itu terhadapnya semakin besar. Nenek Sarah tidak habis pikir dengan sikap cucunya. "Nenek, kita sudah bersenang-senang seharian hari ini. Nenek juga pasti capek. Aku akan meminta Bilesti untuk membereskan kamar tamu." Nenek Sarah menghela napas dan menggumam mengiyakan. Tanpa perlu diperintah Stefan, Bilesti juga sudah membereskan kamar tamu. "Kamu juga beristirahatlah lebih awal," pesan Nenek Sarah, lalu bangkit dan masuk ke kamar tamu. Stefan duduk di ruang tengah sebentar sebelum mematikan TV dan kembali ke kamarnya. Begitu masuk kamar, dia menelepon Reiki. "Aku baru saja mau mengirim pesan untuk bertanya padamu, apa kamu bisa mengangkat telepon sekarang?" Kamu sudah telepon duluan. Ternyata hati kita seperti punya koneksi, ya." Stefan berjalan ke sofa di kamarnya dan duduk, lalu bertanya dengan ringan, "Apa yang ingin kamu katakan padaku?" "Besok jam 10 pagi, aku akan menunggu Junia di Havana Coffee House. Tolong bilang pada istrimu untuk memberi tahu Junia." Stefan tertawa dan berkata, "Ternyata kamu peduli juga dengan kencan kali ini. Ini kan kamu kenalkan padamu. Kalau aku nggak menyingkapinya dengan baik, nggak enak dong dengan kamu." "Oke, aku akan bilang pada Olivia nanti, supaya dia memberi tahu Junia. Kamu bersikap yang baik sedikit." Wanita itu seleranya tinggi. Reiki tertawa dan berkata, "Seolah-olah seleraku rendahan saja. Kalau bukan karena kamu yang mengenalkan aku padanya, aku juga malas pergi menemuinya." Meskipun sering dibuat iri oleh atasannya, Reiki tetap merasa hidup sendiri itu lebih enak dan bebas. Bujangan lain yang lebih tua di keluarganya sudah berumur 33 tahun juga belum menikah. Apa yang perlu dia cemaskan? Kamu nggak akan menyesal. Junia sangat cocok untukmu. Reiki tertawa dan berkata, "Kalau cuma melihat dari bagaimana sikapnya saat di pesta waktu itu saja, aku juga merasa dia cocok denganku." Stefan berkata, tampaknya dia langsung terkenal karena hal itu. "Hahaha, iya, sekarang kalau menyebutkan nama Junia, semua orang pasti teringat akan wanita yang bersikap nggak sopan di pesta waktu itu. Kamu nggak tahu, bibinya itu menantu dari keluarga Pratama." Waktu itu, raut muka bibinya sangat masam. "Dengar dari cerita orang-orang saja, aku bisa tertawa berhari-hari." Stefan berkata, "Sayang sekali, kamu nggak melihatnya sendiri waktu itu." "Iya, mulai sekarang,
Setiap kali dapat undangan pesta, aku pasti akan pergi. Jangan sampai aku ketinggalan tontonan bagus. Dasar tukang gosip. Kalau aku nggak suka gosip, bagaimana aku bisa membantumu mencari informasi? Stefan juga tertawa dan berkata, okelah kalau begitu. Kamu bantu aku cari tahu sesuatu. Aku ingin tahu berapa aset yang dimiliki Roni sebenarnya. Apa dia pernah mengalihkan asetnya sebelumnya? Aku mau yang ada buktinya. Bab 438. Reiki berkata dengan santai, kapan kamu menginginkannya? Tentu saja lebih cepat lebih baik. Aku akan memberikannya padamu besok. Bisa. Besok kebetulan sekali Odelina akan membahas tentang perceraian dengan Roni. Kalau mereka memegang bukti mengenai harta Roni, mereka tidak perlu takut. Kamu benar-benar terlihat cemas karena perceraian kakak iparmu Nini. Aku nggak pernah melihat kamu mencemaskan urusan kantor. Stefan terdiam sejenak, lalu berkata, Olivia sangat berterima kasih padaku sekarang. Terima kasih bukanlah cinta. Kamu harus melakukan lebih banyak hal untuk membuatnya jatuh cinta padamu. Tapi, kalau kamu bisa membantu kakaknya menyelesaikan masalah ini, dia akan berpikir kamu adalah orang yang sangat hebat dan menjadi semakin tergantung padamu. Dia tanpa sadar akan luluh. Reiki tidak punya pacar, tapi pikirannya sangat logis saat menganalisis sesuatu. Setelah menganalisis hal itu, dia bertanya kepada Stefan, apa kamu sudah jatuh cinta pada wanita itu? Jangan mencoba kamu membuat istrimu mencintaimu dengan dalam, tapi kamu malah nggak mencintainya. Itu namanya mempermainkan perasaan orang. Stefan berkata, coba beritahu aku, bagaimana rasanya mencintai orang lain. Aku sangat gugup saat menggandeng tangannya, tapi juga sangat senang. Apa itu bisa dibilang cinta? Saat melihat wanita itu tertawa, aku juga jadi ikut senang dan ingin menciumnya. Apa itu cinta? Wah, Stefan, boleh juga kamu. Ternyata hubungan kalian sudah berkembang sampai sejauh itu. Aku pikir kamu masih sering bersikap dingin, mengerutkan bibir, memelototi dan gak memedulikan istrimu. Stefan rasanya ingin sekali menutup telepon itu. Hanya Reiki yang berani mengejeknya dengan lensing seperti ini. Kenapa dia harus bergantung pada pria ini dalam mencari informasi? Aku sudah bilang dari awal, kamu peduli pada wanita itu, tapi kamu masih nggak mau mengakuinya. Istrimu itu hanya makan sekali sama Albert, kamu sudah seperti orang gila selama beberapa hari. Kelihatan sekali cemburunya. Masih bilang nggak cemburu lagi. Ngomong-ngomong, waktu kamu lagi cemburu itu, kamu benar-benar cukup menyiksa semua orang. Stefan berkata dengan cemberut, aku nggak cemburu. Hantu saja nggak akan percaya padamu sekarang. Aku akan menelepon orang untuk mencari tahu tentang harta Roni, serta apa keluarganya punya tabungan dengan nilai yang besar. Kita lain kali saja bahas tentang kecemburuanmu itu. Setelah mengatakan itu, Reiki tak lupa berpesan pada Stefan, jangan lupa bantu aku beritahu Junia, besok aku akan menunggunya di Havana Coffee House jam 10. Aku akan membawa setangkai bunga mawar merah. Oke, kata Stefan sambil tertawa. Tampaknya sahabatnya itu sangat peduli dengan kencan kali ini. Dia juga berharap Reiki bisa cocok dengan Junia. Junia adalah sehebat baiknya Olivia. Stefan tentu ikut peduli pada Junia dan berharap Junia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Setelah mematikan telepon dengan Reiki, Stefan awalnya ingin menelepon Olivia. Namun, dia pikir, Olivia mungkin sudah tidur dan dia tidak tega membangunkan wanita itu. Setelah memikirkannya sejenak, dia bangun dan berjalan ke ruang kerjanya, mengambil pena dan kertas, lalu menuliskan sesuatu di atas kertas tersebut. Setelah itu, dia membawa kertas tersebut ke kamar Olivia. Olivia mengira nenek Sarah akan tidur bersamanya, jadi dia tidak mengunci kamarnya sebelum tidur. Stefan jadi masuk ke kamarnya dengan santai. Stefan menaruh kertas tersebut di atas meja rias, lalu menggunakan ponsel wanita itu untuk menimpanya. Dengan begitu, Olivia bisa langsung melihat kertas itu begitu bangun tidur,
dan bisa langsung memberi tahu Junia. Setelah itu, Stefan berdiri di depan tempat tidur sebentar, mengamati Olivia yang sudah cukup lama tertidur nyenyak. Setelah itu, dia pun keluar dari kamar itu pelan-pelan. Olivia tidur dengan sangat nyenyak, sedangkan Stefan tidak bisa tidur. Padahal dia baru satu malam tidur seranjang dengan Olivia, tapi ketika wanita itu tidak berada di sisinya, dia malah tidak bisa tidur. Apa dia perlu pergi ke kamar wanita itu dan menggendongnya kemari, supaya tidur bersamanya? Tidak boleh. Dia tidak akan bisa menjelaskan perbuatannya ini besok pagi. Kalau begitu, bagaimana kalau dia tidur di kamar wanita itu? Sebelum wanita itu bangun, dia sudah menyelinap kembali ke kamar sendiri. Bab 439. Stefan hanya memikirkannya saja, tetapi tidak melakukannya. Harga dirinya mencegahnya melakukan hal-hal seperti itu. Jadi, setelah tidak bisa tidur cukup lama, dia pun akhirnya terlelap. Pada saat yang sama di sisi lain, di sebuah apartemen, Roni meraba-raba sebungkus rokok dari meja samping tempat tidur, mengeluarkan sebatang rokok, dan hendak menyalakannya. Wanita di sampingnya mengulurkan tangan dan berkata, "Berikan satu untukku juga." Roni menyerahkan rokok itu kepada Yeni dan menyalakannya juga. Kadang-kadang saja masih boleh. Roni bukan perokok berat. Dia hanya merokok ketika sedang membicarakan bisnis dengan klien. Biasanya, dia tidak akan merokok, kecuali kalau lagi ada masalah. Odelina tidak menyukai pria yang suka merokok, karena mulutnya terlalu bau. Yeni bisa merokok, tapi biasanya harus berpura-pura seperti wanita baik-baik. Dia juga tidak pernah merokok di depan Roni sebelumnya. Namun, dia dan Roni sudah berhubungan intim sekarang, dan Roni juga akan menceraikan Odelina demi dirinya. Dia merasa dia tidak perlu menyembunyikannya lagi, karena pria ini juga akan mengetahuinya nanti kalau mereka sudah menikah. Setelah menghisap rokoknya beberapa saat, dia bersandar di tubuh Roni dan bertanya dengan lembut, "Apa kamu lagi ada masalah?" "Nggak ada." Yeni tersenyum, meraba dada pria itu dengan tangannya yang lembut dan berkata, "Kamu nggak tega bercerai dengan istrimu yang di rumah itu?" "Mana mungkin. Aku cuma lagi pikir, surat cerai itu gimana cara buatnya. Aku sudah bilang ke papa mamaku, akan memberi Odelina 400 juta. Tapi, mereka merasa itu terlalu banyak. Waktu kakakku tahu, dia juga memarahiku dan bilang aku terlalu murah hati. Dia bilang Odelina nggak pernah mencari uang sepeser pun setelah menikah, jadi nggak perlu memberinya uang sebanyak itu. Aku hanya berpikir, bagaimanapun juga, kami adalah suami istri sebelumnya. Aku juga yang duluan berbuat salah padanya. Aku inginnya kami berpisah dengan baik-baik. Kasih dia 400 juta, supaya dia nggak menggangguku dan membuat keributan. Kalau dia sampai membocorkan tentang kita berdua ke orang-orang, reputasi kita berdua akan hancur." Yeni mematikan api rokoknya dan berkata, "Orang tua dan kakakmu adalah keluargamu sendiri. Mereka pasti menginginkan yang terbaik untukmu. Kamu lebih baik mempertimbangkan saran mereka baik-baik." Detik berikutnya, Yeni berkata lagi dengan manja, "Roni, hubungan kita kan sudah jelas sekarang. Bagaimana kalau aku memutuskan perjanjian sewa apartemen ini dan pindah tinggal di rumahmu?" Roni menciumnya dan berkata dengan nada menghibur, "Sekarang masih belum bisa. Tunggu sampai surat ceraiku dengan Odelina selesai diurus, baru kita tinggal bersama." Dia berjanji lagi, "Tenang saja. Aku nggak akan membiarkan Odelina mendapatkan bagian dari rumah itu. Rumah dan mobil, semuanya akan kupertahankan. Aku paling hanya akan memberinya sedikit uang tabunganku. Yeni, aku jamin kehidupan kita nanti nggak akan kekurangan. Aku juga akan terangan menikahimu, tanpa menyembunyikannya." Yeni jadi lebih tenang. Papa mamaku selalu bertanya padaku, "Kapan kita akan menikah?" Mereka bilang, "Kamu terlalu hebat, takutnya direbut orang." Dia tidak berani bilang pada orang tua dan saudara-saudaranya bahwa dia sebenarnya telah merusak pernikahan orang lain. Dia berbohong pada orang tuanya,
bahwa Roni belum menikah. Roni baru berumur 30-an tahun dan punya karir yang bagus. Orang tuanya percaya waktu dia bilang Roni masih belum menikah. Dia juga sering pamer di depan teman-teman dan kerabatnya, bilang bahwa dia punya pacar yang sangat hebat. Setelah aku bercerai, kita langsung daftarkan pernikahan kita, lalu adakan resepsi pernikahan yang mewah. Yeni mencium pipi pria itu, lalu berkata dengan lembut, "Aku nurut padamu." Setelah berciuman dan bermesraan sebentar, Roni pun berguling dan turun dari ranjang, lalu pergi membuat surat cerai. Setelah menulisnya, dia memperlihatkannya pada Yeni. Roni menuliskan banyak hal yang menguntungkan diri sendiri, hanya memikirkan dirinya sendiri. Yeni sangat puas melihat surat cerai itu. Yang dia paling tidak suka hanyalah, Roni menginginkan hak asuh atas Russell. Yeni dalam hati berharap Roni akan melepaskan hak asuh atas Russell dan membiarkan Odelina menjaga Russell. Supaya dia tidak ribet, lagi pula, siapa yang mau mengurus dan membesarkan anak yang bukan anak kandungnya sendiri? Dia masih muda. Roni juga masih muda. Setelah menikah, dia masih bisa punya anak sendiri. Setelah punya anak sendiri, Russell pasti akan semakin mengganggu. Bab 440. Yeni kesal, tapi tidak menunjukkannya. Lagi pula, dia belum benar-benar menjadi istri yang sah sekarang, jadi dia juga tidak bisa berbicara terlalu banyak. Jangan sampai Roni jadi tidak senang padanya, dan calon keluarga mertuanya juga tidak menyukainya. Russell baru berusia 2 tahun lebih. Anaknya masih tidak tahu apa-apa dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau anak itu hidup bersamanya nanti, dia akan punya banyak waktu untuk memberi pelajaran pada anak itu. Dia tidak terburu-buru. Nggak masalah. Yeni menyerahkan surat cerai itu kembali kepada Roni. "Aku akan mencetak 2 rangkap untukmu. Kamu bawakan 1 rangkap untuk Odelina besok. Kalian masing-masing punya 1 rangkap. Hari Senin, kalian harus pergi ke kantor pengadilan negeri untuk mengurus prosedur perceraiannya." Roni tersenyum dan berkata, "Aku lebih nggak sabar darimu." "Aku bukan nggak sabar kok." Yeni tersenyum dan membantu Roni mencetak surat cerai itu. Malam ini, keduanya memimpikannya kehidupan bahagia mereka setelah menikah. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, Olivia bangun dan melihat catatan yang Stefan taruh di meja riasnya. Dia pun buru-buru mengambil ponselnya dan menelepon Junia. "Olive, jiwaku masih belum kembali ke tubuhku, nih." Junia bahkan tidak membuka matanya dan masih menguap ketika dia berbicara, "Aku begadang tadi malam." Olivia tersenyum dan berkata, "Sudah kuduga kamu pasti belum bangun. Kalau mengirim pesan padamu, kamu juga nggak akan membacanya, makanya aku menelepon." "Stefan meninggalkan pesan untukku, katanya rekan kerjanya akan menunggumu di Havana Coffee House pada jam 10 pagi ini. Dia akan membawa setangkai mawar merah di tangannya. Kalau kamu nggak bilang, aku akan lupa bahwa aku akan kencan buta hari ini." Junia membuka matanya, lalu mendudukkan diri dan berkata, "Lagi-lagi Havana Coffee House. Oke, aku sudah tahu. Aku nggak akan terlambat. Paling-paling, dia akan pulang lebih cepat. Kalau begitu kamu atur jam alarm dulu dan tidur lagi sebentar. Aku nggak akan mengganggumu lagi. Olive, kamu nggak menemaniku pergi." Setiap kali mau kencan buta, Junia hampir selalu meminta Olivia untuk menemaninya. Nada bicara Olivia yang santai langsung berubah menjadi serius. Dia berkata, "Kakakku akan membahas perceraian dengan Roni hari ini. Aku adalah satu-satunya keluarganya, jadi aku harus pergi menemaninya." "On, itu pasti. Kamu harus mendukung Kak Odelina, jangan biarkan keluarga pamungkas menindasnya. Semalam kakak iparmu yang bajingan itu datang ke toko kita dan bilang kakek dan nenek Russell merindukan cucu mereka. Pria itu bilang dia mau menjemput Russell. Aku malas meladeni orang seperti itu. Dia nggak melihat ada Russell di toko, dan aku juga nggak meladeninya, jadi dia pun pergi. Kamu sedang liburan, jadi aku langsung bilang ke Kak Odelina." Olivia tertawa dingin. "Merindukan Russell.
Kalau mereka benar-benar merindukan Russell, mereka nggak akan menginginkan Russell sakit. Mereka itu mau membawa Russell pergi, lalu menggunakan kesempatan ini untuk mengancam kakakku, supaya kakakku mau bercerai tanpa kebagian harga Gono Gini. Roni selingkuh, dan kakaknya mempunyai bukti yang nyata. Jadi, pihak pria yang salah. Kalau mereka menggugat cerai dan berbagi harta Gono Gini, kakaknya akan mendapat lebih banyak. Orang seperti keluarga Pamungkas mana mungkin rela uang anak mereka diberikan pada kakaknya. Makanya mereka mau menggunakan Russell untuk mengancam kakaknya. Olivia paling benci dengan orang seperti itu. Mereka biasanya bahkan tidak peduli sama Russell, tapi begitu mau bercerai, langsung mau merebut hak asuh, seolah-olah mereka bisa mati kalau kehilangan Russell. Sebenarnya, mereka hanya menganggap Russell sebagai alat untuk tawar-menawar. Kalau mereka mendapatkan hak asuh atas Russell, mereka pasti akan mengirim anak itu jauh-jauh, lalu mengabaikannya. Olive, apa Russell akan berada dalam bahaya? Bagaimana kalau kamu bilang pada kakakmu untuk mengirim Russell ke tempat yang aman dulu beberapa hari ini? Tempat yang nggak berani dikunjungi oleh keluarga Pamungkas. Jangan sampai mereka menggunakan Russell untuk mengancam kakakmu. Bab 441. Setelah memikirkannya, Olivia berkata, kemana kita bisa mengirim Russell? Roni tahu di mana Olivia tinggal. Tidak ada orang yang bisa diandalkan di kampung halamannya. Jangankan kakaknya, dia sendiri saja tidak tenang meninggalkan keponakannya pada orang-orang itu. Junia mengingatkan dan berkata, Amelia, minta Amelia bantu saja. Dia adalah putri dari keluarga Sanjaya. Dia tinggal di sebuah villa besar dengan sistem keamanan yang tinggi. Ditambah lagi, Sanjaya Group juga memiliki pengaruh yang besar di luar sana. Mau seberapa beraninya keluarga Pamungkas sekalipun, mereka juga nggak akan berani mencari masalah di rumah keluarga Sanjaya. Mereka juga nggak akan menyangka bahwa Russell ada di rumah keluarga Sanjaya. Amelia juga sangat menyukai Russell. Dia pasti akan menjaga Russell dengan baik kalau Russell bersamanya. Mata Olivia langsung berbinar mendengarnya. Benar juga, aku telah melupakan Amelia. Aku akan membahasnya dengan kakakku nanti. Kalau kakakku setuju, aku akan meminta tolong pada Amelia untuk menjaga Russell. Amelia sendiri sudah bilang, kita hanya butuh buka suara kalau perlu bantuannya. Olivia, terkadang, kita harus mengakui bahwa di dunia ini, orang kaya dan berpengaruh bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah. Junia hampir berkata. Petik 2. Kalau kamu bisa mengandalkan Amelia Sanjaya, jangan sungkan-sungkan. Olivia tidak punya pilihan lain, selain setuju dengan kata-kata sahabatnya itu. Setelah menutup telepon, Olivia membuka WhatsApp. Amelia sudah mengirimkan foto ibu dengan adik ibunya kemarin. Dia sedang bersenang-senang di resort waktu itu, jadi hanya melihat sekilas. Sekarang, dia membuka foto itu lagi. Dia merasa Tante Amelia sangat imut dan lucu. Anak di foto itu mengenakan rok pendek, dengan rambut diikat dua, dan tersenyum polos. Setelah dilihat-lihat, dia merasa bibinya Amelia itu agak mirip dengan Russell. Apa wajah anak-anak memang banyak yang mirip waktu masih kecil. Kring, kring. Terdengar suara deringan ponsel, yang menarik Olivia kembali ke kenyataan. Kakaknya yang menelepon. Dia langsung mengangkatnya. Begitu dia mengangkat telepon, dia mendengar suara kakaknya yang disertai tangisan, Olive, mereka merebut Russell dan membawanya pergi. Junia sudah pulang padanya semalam, bahwa Roni ingin menjemput Russell dan membawa anak itu pulang ke rumah orang tuanya. Dia langsung menghubungi Roni saat itu dan keduanya bertengkar di telepon. Apa? Bagaimana mereka bisa membawa Russell pergi? Dia baru saja ingin membahas hal ini dengan kakaknya. Bagaimana kalau mereka mengantar Russell ke rumah keluarga Sanjaya dan meminta bantuan Amelia untuk menjaga anak itu? Kalau tidak, mereka harus terus menjaga Russell, supaya keluarga Pamungkas tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Tak disangka,
Bahkan sebelum dia bisa membahas hal ini dengan kakaknya, keluarga Pamungkas sudah merebut anak itu duluan. Odelina menangis. Aku membawa Russell ke pasar untuk membeli sayuran. Mertua dan kakak iparku tiba-tiba muncul. Ibu mertuaku mengajak Russell main terlebih dahulu. Setelah Russell senang, dia pun menggendong Russell, wanita itu nenek kandungnya, jadi aku nggak mungkin melarang wanita itu menggendong Russell. Nggak tahunya, setelah menggendong Russell, dia langsung memberikan Russell ke menantunya. Menantunya langsung menggendong Russell, lalu berbalik badan dan berlari ke arah mobil di parkiran. Pria itu memasukkan Russell ke mobil, lalu cepat-cepat menyetir pergi. Aku baru sadar dan ingin mengejar, tapi orang tua dan kakaknya Roni berusaha menghentikanku. Odelina memikirkan bagaimana putranya direnggut oleh mertuanya. Dia tidak tahu apakah dia bisa melihat putranya lagi. Dia merasa sangat menderita. Kak, apa kakak sudah menelepon polisi? Olivia sangat marah ketika mengetahui apa yang dilakukan keluarga Pamungkas. Tampaknya mereka benar-benar ingin menggunakan Russell untuk mengancam kakaknya. Dia juga kasihan pada keponakannya, khawatir keponakannya akan terluka. Dia lebih kasihan pada kakaknya, tapi dia tidak boleh panik sekarang. Dia masih harus mendukung kakaknya. Dia berkata dengan tenang, "Kak, kakak lapor polisi dulu." Mereka keluarganya Russell. Apa bisa lapor polisi? Dia dan Roni sedang berencana untuk bercerai, dan keluarga Pamungkas datang membawa Russell pergi. Kalau dia lapor polisi, apa Russell bisa dibawa? Apa Russell bisa dibawa kembali? Odelina tidak yakin itu bisa berhasil, cerita bersambung.